Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman di sini mungkin baru belajar fotografi dan mulai mempertimbangkan kira-kira lensa apa lagi ini yang perlu diinvest. Simak terus video kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya sudah memilih satu buah email yang untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Muhammad Rokjan Al-Ghifari. Alamat emailnya adalah rokjanalghifari@gmail.com. Ini ada titlenya, lensa apa yang dibeli setelah lensa kit? Assalamualaikum, perkenalkan saya Al-Ghifari dari Grobogan, sedang belajar fotografi. Saya masih baru belajar, sejauh ini masih street fotografi dengan foto diri sendiri. Saya butuh saran dan masukan terhadap foto, selain itu juga saya bingung untuk membeli lensa antara 35mm atau 50mm atau tele 55-210mm melengkapi lensa kit 15-55mm. Dan terima kasih atas ilmu yang dibagikan secara gratis, sangat membantu untuk saya belajar fotografi. Dan di sini dilampirkan dua buah foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, dan juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga advertising agency, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor di bawah ini. Oke, pembahasan kali ini mengenai lensa kit. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang pernah nonton di video saya sebelumnya, yang satu ini pembahasan bagaimana memaksimalkan lensa kit kamu, bisa nonton di bawah ya. Dan lumayan banyak aku ada bahas beberapa mengenai tips-tips buat teman-teman yang mungkin masih pengen memaksimalkan bagaimana caranya membuat foto kita lebih tajam dengan lensa kit. Nah, dicek juga video-video di bawah ini. Nah, biasanya memang kalau kita habis belajar fotografi, biasanya dimulai dengan lensa kit nih. Kita pasti beli yang paling ramah di kantong dulu biasanya. Jadi kamera 1 plus lensa kit. Dan otomatis biasanya kita akan ngerambah nih satu per satu. Kita akan nambah satu lensa lagi, supaya kita bisa bekerja atau kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau ditanya lensa yang mana, sebenarnya saya juga bingung ya. Kalau kamu juga bingung gitu, karena biasanya semua range lensa ini idealnya itu memang harus dimiliki oleh seorang fotografer. Pada saat kita belajar dengan menggunakan lensa kit, kita sebenarnya harus mencari tahu juga nih, saya nih kira-kira cocoknya motret apa ya, sukanya motret apa gitu, karena ini akan ada sambungannya dengan lensa yang akan kamu invest berikutnya. Karena dulu waktu saya belajar banget, pertama kali saya beli lensa itu lensa kit ya, kalau nggak salah saya lupa 1855 atau berapa lah gitu ya. Lalu kemudian saya motret sana sini, jadi itu lensa kit saya bawa motret model lah, motret landscape lah, traveling gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerasa, oh kayaknya saya paling suka traveling dan juga sukanya landscape-an nih, karena kayaknya bawa pulang, jalan-jalan pulangnya itu oleh-olehnya adalah foto-foto landscape saya. Jadi waktu itu akhirnya kita mutusin untuk membeli lensa wide gitu ya, lensa 1635 gitu. Lalu ada masanya juga kayak ketika masih cuma punya lensa kit gitu ya, pasti ngelihat teman-teman kita yang motretnya dengan bokeh-bokeh itu pasti kan ngiler ya, kayak ih lucu banget nih fotonya, kok bisa ada bokeh-bokehnya gini gitu ya. Otomatis langsung punya cita-cita pengen beli lensa fix yang bukaannya tuh besar, 1,8, 1,4, zaman sekarang udah ada 1,2, bahkan ada 1, bahkan 0,98 gitu ya. Dan di sini kita biasanya mulai tergoda pengen nambah, lensa yang ini kayaknya bagus, lensa ini bagus gitu ya. Kalau dulu waktu pertama kali saya mulai masuk ke dalam lensa fix ya atau lensa prime, zaman dulu paling murah itu adalah 50mm f1,8. Jadi bokehnya bagus. Lalu kemudian juga harganya murah banget. Saya ingat banget zaman dulu beli lensa prime itu kalau nggak salah cuma 800.000 atau 700.000, saya juga lupa. Tapi harganya kira-kira di range yang itu. Jadi ketika kita mau nambah lensa, ternyata bagus ya gitu. Harganya murah dan juga cukup bagus. Nah, di sini ada kaitannya dengan apa nih yang kamu pengen foto. Karena biasanya beda-beda kalau kamu bilang, oh pengen ngelengkapin masuk ke 55-210 gitu ya.
Itu pun bisa kalau misalkan kamu memang ingin menyambung focal length kamu nih, nyambung focal length dari 1855 nyambung ke 55-210 gitu. Tapi biasanya lensa-lensa ini kan bukaannya tidak terlalu besar ya. 1855 itu f-nya mungkin 3,5 sampai 5,6 gitu. Dan 55-210 itu mungkin juga bukaannya paling di angka mungkin 4 atau 2,8 kali ya paling gede. Itu pun jarang karena biasanya lensa itu ada beberapa perhitungan yang masuk dalam kategori saya bagus tuh biasanya 3 kali lipat. Jadi biasanya pembesarannya 3 kali ya. Jadi artinya kalau misalkan saya beli di 2470, nah biasanya 24 itu pembesaran zoomnya dikalikan 3 gitu. Kalau masih masuk dalam range 3 kalinya itu, ya artinya itu masih masuk dalam kategori lensa yang baik kalau buat saya. Nah di sini tergantung apa yang kamu ingin cari. Kalau kamu memang maunya dapetin bokeh-bokeh, pengen motret yang memang potret gitu ya, yang wajah orang dengan belakangnya bokeh, lensa fix pastinya akan menjadi menarik ya. Dan juga biasanya dengan f yang lebih besar otomatis lensa kamu jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau teman-teman motret dalam ruangan yang lumayan gelap, f-nya besar, di setnya besar, otomatis kita bisa mendapatkan speed yang lebih tinggi gitu. Dan biasanya 35 mili itu menjadi lensa andalannya para wartawan. Banyak banget teman-teman wartawan yang bilang, oh 35 mili kalau dimasukin ke dalam lensa, dimasukin ke dalam body kameranya full frame, itu mirip-mirip kayak sudut pandangnya manusia gitu. Tapi di sini juga balik lagi, ketika kamu masukin ke bodinya yang APS-C, sensor APS-C ataupun full frame, itu ada perkalian ya, ada pembesaran yang teman-teman harus ketahui juga. Jadi artinya teman-teman harus mengenali juga nih kameranya. Kalau kameranya APS-C biasanya ada pembesaran sekitar 1,5 kalinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan 35 mili, hasilnya tuh mirip-mirip kayak 50 mili. Kalau teman-teman mungkin belum tahu apa perbedaannya sensor APS-C dan juga full frame, teman-teman bisa cek di video-video bawah ini. Ini pembahasan mengenai apa sih bedanya sensor full frame dan juga apa sih bedanya sensor APS-C. Nah, buat teman-teman di sini juga kalau pengen tahu tentang lensa-lensa, teman-teman juga bisa cek di video saya di bawah ini pembahasan tentang lensa gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang mana yang saya harus sarankan ke kamu gitu ya, saya pasti akan balikin lagi ke kamu maunya maksudnya apa gitu ya. Kalau kamu mau fotonya potret, saya sangat menyarankan dengan lensa-lensa fixed lens. 35 dan 50 itu memang lensa-lensa yang cukup baik. Dan biasanya 35 bisa dipakai dengan mendapatkan ambience yang masih cukup lebar. 50 mili itu sangat-sangat common banget untuk beragam potret apapun gitu ya. Dan 55-210 biasanya tergantung kalau teman-teman emang pengen fotonya dengan jarak yang jauh-jauh. Kemudian teman-teman ingin foto-foto candid yang nggak ketahuan sama orang gitu ya. Kamu nggak mau interaksi, kamu maunya jauh-jauh. Nah mungkin 55-210 itu lensa yang cocok gitu ya. Dan di sini kalau aku balik lagi ke emailnya, foto yang pertama ini kan foto tentang ada orang lagi jalan atau lari gitu ya. Nah ini sama nih, ini biasanya sangat common banget masalahnya pada saat teman-teman baru belajar foto. Biasanya karena nyolong-nyolong gitu ya, kita ngumpet-ngumpet motretnya, makanya selalu yang difoto adalah bagian belakangnya nih gitu. Nah ketika bagian belakang itu biasanya memang kurang banyak cerita yang bisa disampaikan. Karena kalau kita bicara tentang manusia, yang paling banyak bercerita selain body language ya, bahasa tubuh kita, misalkan angkat tangan atau kita lari atau kita kasih sign-sign tertentu dengan tangan kita. Yang selain itu yang sangat banyak bercerita adalah wajah dari orang yang kita foto. Apakah orang ini senang, apakah orang ini marah, apakah orang ini sedang kaget gitu ya. Itu otomatis harus bisa diceritakan dari wajahnya gitu. Jadi ini sangat common banget teman-teman yang belajar foto biasanya memang karena candid ya, jadi biasanya selalu ngambil pada bagian punggung. Jadi harus dikonsider juga ya, kita harus bisa juga basa-basi juga sama orang yang kita foto misalnya. Atau kalau memang teman-teman takut misalkan, oh ini kan ada privasinya atau apa, pastikan kalaupun dia diambil secara siluet ataupun dari bagian belakang, itu memang body language-nya bisa bercerita dengan sangat kuat gitu. Dan di sini yang foto kedua, foto makro, sebenarnya cukup menarik ya, karena dari background yang berwarna hijau, kemudian bunganya juga warna merah striking gitu, otomatis itu akan menjadi sangat eye catching. Jadi pada saat ngelihat, oh langsung kita tahu ini ada bunga dan juga ada kupu-kupunya gitu ya.
Tapi memang bisa dieksplorasi lagi kalau misalkan teman-teman pengen belajar dengan makrofotografi gitu ya, belajar dengan lensa-lensa makro sehingga bisa mendapatkan yang lebih zooming lagi, lebih dekat lagi gitu. Itu mungkin bisa dimaksimalkan. Dan di sini komposisi juga menjadi satu hal yang penting kalau teman-teman belum mengetahui teori-teori fotografi, dan juga mungkin buat teman-teman yang mungkin tidak mengetahui tentang teori komposisi, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini pembahasan mengenai komposisi-komposisi dalam fotografi. Mudah-mudahan bisa membantu kamu memaksimalkan hasil foto kamu. Jadi gitu pembahasan kali ini. Jadi silahkan kamu mengconsider apa sih yang paling kamu butuhkan saat ini. Karena kalau saya ditanya sama kamu, saya akan menjawab beli aja semuanya supaya semuanya lengkap gitu ya peralatannya kamu. Nah, demikian pembahasan saya. Buat teman-teman yang mungkin ada opini atau ada pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama di channel ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.